Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita perhatikan beberapa fenomena orang berumah tangga di lingkungan masyarakat kita saat ini. Sering kita dengar dalam berita beberapa keluarga yang sebetulnya secara finansial telah terpenuhi segala sesuatunya. Mereka punya nama, mereka punya penghasilan, mereka punya kekayaan. Tetapi ketika ada permasalahan sedikit saja, maka keluarga mereka rentan terhadap permasalahan tersebut sehingga rawan terjadi perpecahan. Mungkin hanya karena penatnya pekerjaan, mereka kemudian menjadi mudah emosional. Dan ketika terjadi kekurang sesuaian antara apa yang menjadi kehendak suami dengan kehendak istri, mereka mudah cekcok. Dan cekcok sedikit saja dapat menimbulkan perpecahan. Dan karena mereka merasa punya penghasilan sendiri, punya kekayaan sendiri, mereka kemudian pisah rumah. Mereka kemudian karena menjadi figur publik, mengundang para juru media untuk mencari informasi dari mereka. Dan mereka mengumbar serta mengungkap segala permasalahan yang dihadapi keluarganya yang sebetulnya itu merupakan aib mereka. Dan akhirnya mereka semakin memuncak dalam perselisihan. Mereka membawanya ke ranah hukum. Kemudian masing-masing ingin menang dalam permasalahan itu, masing-masing mengajak pengacara. Ini banyak terjadi. Di samping itu banyak pula beberapa figur yang sebetulnya kita anggap mereka orang-orang sukses. Tetapi ketika mereka ada permasalahan, mereka lari ke tempat-tempat hiburan. Mereka minum minuman keras, bahkan tidak sedikit yang terjerat pada narkoba. Juga banyak sekali orang-orang yang kita anggap orang terkenal, tetapi kemudian stres. Mereka terjerumus kepada perilaku-perilaku yang menyengsarakan dirinya sendiri dan keluarganya. Itulah gambaran keluarga dan rumah tangga yang kehilangan pegangan dalam meraih kesejahteraan rumah tangganya. Padahal Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kepada kita Allah telah memberikan pedoman agar rumah tangga kita bisa meraih kesejahteraan dan kebahagiaan. Yaitu Allah menurunkan Al-Quran. Untuk apa? Hudal linas, untuk menjadi petunjuk bagi manusia dalam rangka meraih keberhasilan, kesuksesan hidup, termasuk kesuksesan berumah tangga. Wabayyinatin minal huda, dan di dalamnya ada penjelasan-penjelasan dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau berpegang pada ayat ini, maka pastilah Al-Quran menjadi alternatif ketika kita menghadapi masalah. Dan cara yang harus kita pergunakan dalam rangka membuka kegelapan rumah tangga kita ketika menghadapi permasalahan adalah dengan membaca Al-Quran. Karena dengan membacanya saja Allah mencatatnya sebagai ibadah, dan orang yang beribadah pasti akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala apabila menghadapi masalah pasti akan ditolong Allah dengan berbagai jalan keluar yang insya Allah jalan keluar yang paling benar, jalan keluar yang tidak menyisakan masalah lainnya. Sehingga selaras dengan ini Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya agar membiasakan membaca Al-Quran dan menjadikan rumah tangga setiap orang muslim, orang yang bertakwa itu adalah terang benderang karena bacaan Al-Quran. Sehingga jelas perintah Rasulullah, nawwiru buyutakum biqiraatil Quran. Buatlah rumah tanggamu itu terang benderang dengan rajin membaca Al-Quran.
Meskipun hanya dengan membacanya dan belum paham isinya, tapi dengan membacanya berarti kita telah menanggapi apa yang menjadi seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui berbagai surat dalam Al-Quran tersebut. Orang yang rajin membaca Al-Quran dan selalu terdengar dari rumah tangganya bacaan Al-Quran secara rutin, setiap hari terdengar bacaan Al-Quran dari rumah itu, pasti Allah akan menjaga rumah itu, sehingga rumah itu akan menjadi rumah tangga yang senantiasa damai, tentram. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau orang membacanya saja sudah menjadi ibadah dan Allah akan mengasihinya dan akan menuntun, memberikan hidayah untuk mengatasi segala permasalahan rumah tangganya, maka pasti rumah tangga orang-orang mutakin, orang-orang yang senantiasa diberikan hidayah oleh Allah, menjadi rumah tangga yang tentram, sejahtera. Dan ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. May yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperoleh hidayahnya, maka pasti Allah akan membukakan pintu hatinya sehingga menjadi lapang untuk masuknya cahaya Islam, yaitu Al-Quran atau nurum minallah, nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila hati terbuka terhadap hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan ada masalah yang tidak bisa terpecahkan. Tidak akan ada masalah yang membuat rumah tangga itu gelap gulita. Tidak akan ada masalah yang menjadikan rumah tangga pecah, apalagi cerai-berai. Untuk itu, marilah melalui kesempatan pendek ini saya mengajak kepada seluruh keluarga muslim yang ingin menjadi orang-orang mutakin. Marilah kita biasakan rumah kita sebagai markas rumah tangga kita. Itu tempat yang senantiasa terdengar bacaan Al-Quran. Dan dengan bacaan Al-Quran yang rutin pada waktu-waktu yang terpilih, dipersilahkan setiap keluarga dan setiap anggota keluarga pasti punya waktu luangnya sendiri-sendiri. Bisa memilih ba'da maghribkah atau ba'da subuh, tetapi selalu rumah itu terdengar bacaan Al-Quran. Pasti Allah akan menurunkan rahmatnya. Dengan membaca Al-Quran, maka rumah tangga akan senantiasa diterangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan menjaga kita sesuai yang dijanjikan Allah dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur ila akhiri al-ayat. Allah akan menjaga orang-orang yang beriman dan mengeluarkannya dari kegelapan kepada terang benderangnya kehidupan. Insya Allah kita sekalian akan membiasakan membaca Al-Quran di rumah kita masing-masing. Dan salah satu ciri rumah orang Islam adalah setiap hari pasti terdengar orang membaca Al-Quran. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.